Belanda melakukan agresi militer satu, agresi militer dua, dan kemudian ada berbagai macam perundingan, perjanjian untuk kemudian membatasi gerak Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno pernah berkata dalam pidato kenegaraannya di istana pada tanggal 17 Agustus 1966. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah. Sahabat BBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan saya, Pak Kurniawan, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari satu peristiwa sejarah penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950-1959. Sahabat BBS tentunya masih ingat masa awal-awal kemerdekaan kita penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, yaitu dengan datangnya kembali Belanda ke Indonesia untuk kemudian merebut Indonesia menjadi wilayah jajahan kembali. Belanda melakukan agresi militer satu, agresi militer dua, dan kemudian ada berbagai macam perundingan, perjanjian untuk kemudian membatasi gerak Belanda. Salah satu perjanjian yang menghasilkan keputusan yang sangat krusial dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sejarah politik Indonesia adalah hasil perundingan perjanjian Konferensi Meja Bundar, di mana Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari 15 negara bagian yang ada di Republik Indonesia Serikat. Dengan kata lain, Indonesia menjadi negara yang wilayahnya lebih kecil, yaitu hanya di wilayah Yogyakarta. Kondisi ini kemudian memancing gejolak di daerah. Adalah adanya pemberontakan-pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan berbagai tempat lainnya karena tidak sepakat dengan Republik Indonesia Serikat ini. Muncullah seorang tokoh ulama yang negarawan, yaitu Muhammad Nasir, salah seorang tokoh masyumi. Beliau dengan keresahannya melihat Indonesia di ambang kehancuran, akan berpecah belah menjadi negara-negara kecil. Maka beliau mengeluarkan namanya Mosi Integral Muhammad Nasir pada tanggal 3 April 1950. Hal inilah kemudian yang menjadikan dasar bagi Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1950 memproklamirkan kembali Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah awal pertama kali Indonesia melaksanakan demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai berakhirnya nanti 1959. Sahabat PBS, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Kita masuk, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal itu sendiri? Demokrasi, jika melihat dari arti bahasa, dari bahasa Yunani, demokrasi yang artinya adalah demos yang berarti rakyat, kratos yang artinya pemerintahan, atau secara arti luas demokrasi adalah rakyat yang berkuasa atau pemerintahan yang berasal dari rakyat. Sedangkan liberal bisa diartikan kebebasan menjadi sebagai salah satu nilai sosial politik yang paling tinggi. Maka dapat diartikan demokrasi parlementer adalah sistem politik yang berasal di mana memberikan kebebasan kepada rakyatnya, yang kemudian munculnya banyak sistem multipartai dengan banyaknya partai-partai dan kekuasaan yang kekuasaan politik berada di parlemen. Maka demokrasi liberal kadang seringkali disebut dengan demokrasi parlementer. Oke, bagaimanakah Indonesia di masa era demokrasi liberal atau era demokrasi parlementer? Yang pertama, Indonesia pada masa era demokrasi liberal ditandai dengan munculnya banyaknya partai politik. Indonesia ketika 1950 dengan era demokrasi liberal ini banyak sekali partai-partai politik dengan berbagai macam ideologi. Dasar dari kemudian berdirinya partai-partai politik ini yang pertama adalah Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, di mana yang awalnya partai politik itu hanya PNI,
Namun dengan munculnya maklumat ini muncul berbagai macam partai politik yang bertahan sampai dengan 1950, yaitu terdapat 28 partai politik dengan berbagai macam ideologi. Ada ideologi Islam, nasionalis, komunis, gitu ya, sosialis, dan yang lainnya. Namun di era macam banyaknya partai politik ini ada 4 partai politik yang besar dan menjadi pemenang ketika pemilu 1955, yaitu PNI dengan ideologi nasionalisnya, Masyumi dengan Islam moderatnya, kemudian NU dengan Islam tradisionalnya, dan PKI dengan ideologi komunisnya. Yang kedua, masa era demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 ditandai bahwa dengan undang-undang dasar yang digunakannya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Mengapa Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Karena sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar RIS. Jadi teman-teman, sahabat media semuanya, yang perlu kita ingat semuanya, Indonesia sudah menggunakan berbagai macam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Nah, di era demokrasi liberal ini, karena masa peralihan dari Republik Indonesia Serikat ke sistem parlementer, maka Indonesia pada waktu itu menyusun untuk bagaimana membuat konstitusi baru. Namun kemudian tetap punya undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, ciri era demokrasi liberal pada masa 1950 sampai dengan 1959 adalah sistem pemerintahan bersifat parlementer, di mana pada waktu itu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara yaitu Presiden tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi bisa dikatakan Bung Karno hanya sebagai simbol pada waktu 1950. Yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menterinya. Yang keempat, sistem parlementer itu dengan Perdana Menteri selama kurang lebih 9 tahun itu terjadi gejolak politik yang luar biasa. Umur rata-rata Perdana Menteri itu adalah kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun. Ada 6 Perdana Menteri yang pernah berkuasa selama masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Ali, Kabinet Wilopo, Kabinet Burhanuddin, dan Kabinet Juanda. Nah, teman-teman semuanya, sahabat BBS yang berbahagia, ini sebagai materi awal kita untuk kemudian kita lanjut bagaimana mengupas lebih jauh, mengupas lebih detail tentang bagaimana pemerintahan di 6 kabinet Perdana Menteri tersebut. Di masa Nasir, di masa Wilopo, di masa Burhanuddin, sampai kemudian terakhir di masa Kabinet Ali yang kemudian menyelenggarakan pemilu 1955, sampai kemudian era demokrasi liberal ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demikian teman-teman semuanya, sahabat BBS, mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadi sebuah pemicu bagi diri kita untuk mau menggali sejarah bangsa kita. Seperti yang Bung Karno tadi sampaikan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.